Jadi sebenarnya normalnya tingginya harus seperti ini ya, normalnya. Tapi karena pengaruh dari etiolasi, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk sobat planter semua dimanapun kalian berada. Pada video kali ini kita akan mereview. Saya ingin menjelaskan apa dampak dari penanaman kelapa sawit yang terlalu rapat. Sebagai contoh, kebun saya ini jarak tanamnya 7x8. Ini bisa jadi pembelajaran untuk teman-teman semua yang baru merencanakan penanaman kelapa sawit ya. Semoga ini bermanfaat untuk kalian semua. Ya, ini dia ya. Pohon sawit ini berusia kurang lebih sekitar ya sudah ada 10 tahunan ya. Nah, ini jarak tanamnya. Dulu pemilik pertama memberikan jarak 7x8. Jarak pohon yang ini ke sini itu 7 meter. Kemudian yang ini ke sana itu 8 meter. Jadi ini ceritanya kebun yang baru pertama saya beli. Jadi saya tentunya belum terlalu paham pengaruh dari rapatnya jarak tanam ya. Luas kebun ini kurang lebih setengah hektar. Populasi yang ada saya hitung 115 pohon. Dampak utama yang saya rasakan yaitu pohon kelapa sawitnya cepat meninggi, teman-teman. Lihat. Karena terjadi persaingan dalam perebutan cahaya sinar matahari ya. Pohonnya cepat meninggi ya. Kemudian ada beberapa pohon yang lain yang pertumbuhannya kurang maksimal. Nah, bisa dikatakan dia kalah saing ya dari perebutan sinar, jadi dia mengalami pertumbuhan yang kerdil seperti ini ya. Dampaknya apa ya? Dari buahnya dia tidak terlalu produktif ya. Dia cuma bisa menghasilkan kadang satu tandan seperti itu ya. Lihat, itu pelepahnya saling bersilangan ya. Ini bisa jadi pembelajaran untuk teman-teman semua, utamanya yang baru merencanakan penanaman kelapa sawit ya. Sebaiknya jarak tanamnya kita sesuaikan dengan standar yang ada. Nah, jika pelepah panjang mungkin bisa kita kasih jarak minimal 9x9 ya. Nah, untuk pelepah pendek ya mungkin bisa 8,5x8,5. Ya, ini dampak langsung yang saya rasakan ya. Yang pertama yaitu pertumbuhannya cepat meninggi. Kemudian banyak dari dalam kebun ini populasi kelapa sawitnya tidak produktif. Itu disebabkan karena pertumbuhan yang kurang maksimal, teman-teman. Seperti yang di sana itu, dia cuman seperti itu ya, kurang produktif. Jadi sebenarnya normalnya tingginya harus seperti ini ya, normalnya. Tapi karena pengaruh dari etiolasi, makanya beberapa populasi cepat meninggi. Karena kalian bisa lihat sendiri ya, ini seharusnya tingginya belum seperti ini ya di usia normalnya, tapi sudah sangat tinggi karena perebutan sinar matahari. Dan itu dia, pelepahnya saling menyilang ya.
Jika yang kalah saing, nah dampaknya akan seperti ini. Dia tidak akan produktif. Dia tidak rutin mengeluarkan bunga untuk buah ya. Kalian bisa lihat sendiri. Jarak tanamnya ini 7 kali 8 ya. Secara umum, etiolasi terjadi karena tanaman tidak memperoleh cukup sinar untuk menjalankan fotosintesis. Akibatnya, tanaman mengarahkan seluruh energinya untuk memperpanjang batang, berharap dapat menjangkau sumber cahaya. Namun, akibat dari usaha itu justru membuat tanaman menjadi lemah, berwarna pucat, dan mudah roboh. Lalu, bagaimana dengan kelapa sawit? Ternyata, etiolasi juga bisa terjadi pada tanaman sawit, bukan hanya di fase pembibitan, tapi juga pada tanaman sawit produktif di lapangan. Pada sawit produktif, etiolasi biasanya muncul ketika tajuk tanaman terlalu rapat atau daun-daun bagian atas saling menutupi sehingga cahaya matahari sulit menembus ke bagian bawah. Kondisi ini sering ditemukan pada kebun yang jarak tanamnya terlalu dekat atau pada tanaman sawit yang sudah berumur tua dan tidak pernah dilakukan pemangkasan pelepah. Selain itu, kondisi cuaca mendung berkepanjangan serta keberadaan pohon pelindung atau tanaman tinggi di sekitar kebun juga menjadi faktor penyebab kurangnya pencahayaan. Sawit yang kekurangan cahaya akan mengalami perubahan fisiologis. Batangnya tumbuh tinggi namun kurus, daun-daunnya memanjang, berwarna pucat kekuningan, dan permukaan daunnya menjadi tipis serta lemah. Lalu, apa dampaknya terhadap produktivitas? Dampaknya sangat besar. Tanaman sawit yang mengalami etiolasi akan mengalami penurunan kemampuan fotosintesis, sehingga energi yang dihasilkan untuk pertumbuhan dan pembentukan buah menjadi sangat rendah. Akibatnya, jumlah tandan buah yang terbentuk menjadi lebih sedikit, dan ukuran tandan cenderung kecil. Tidak hanya itu, rendemen minyaknya juga menurun, karena proses pembentukan dan pematangan buah terganggu. Dalam jangka panjang, etiolasi menyebabkan umur produktif tanaman menjadi lebih pendek. Pertumbuhan pelepah baru melambat, dan tanaman menjadi mudah stres. Hasil panen menurun dan biaya pemeliharaan justru meningkat karena tanaman menjadi lebih rentan terhadap hama serta kekeringan. Namun, kabar baiknya, etiolasi pada kelapa sawit bisa dicegah dan dikendalikan. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengatur jarak tanam dengan benar. Idealnya, setiap pohon sawit mendapatkan cukup ruang agar sinar matahari dapat masuk ke seluruh bagian tajuk. Kedua, lakukan pemangkasan pelepah bagian bawah secara berkala. Pemangkasan ini tidak hanya menjaga bentuk tajuk, tetapi juga membantu sinar matahari menembus hingga ke permukaan tanah. Langkah berikutnya, hindari menanam pohon tinggi atau tanaman pelindung di sekitar kebun sawit, karena akan menciptakan area teduh berlebih. Nah, jadi sebagai kesimpulan, saya sangat menyarankan kepada teman-teman semua, khususnya bagi yang baru ingin menanam kelapa sawit, hal yang paling penting perhatikan jarak tanamnya ya, biar lahannya sempit, yang penting jarak tanamnya sesuai, karena itu akan berpengaruh untuk produktivitas tanaman kita nantinya ya. Ini sudah saya alami sendiri. Apalagi kelapa sawit ini ya bisa dibilang adalah tanaman jangka panjang. Ketika kita tanam bisa berbuah sampai 30 tahun ya. Oke, sekian video dari saya di siang ini, semoga bermanfaat dan bisa jadi pelajaran untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.